pelajaran dari 10 akan mempresentasikan pengenalan alat-alat laboratorium, dan diantaranya ada 5 alat laboratorium. Yang pertama akan memperkenalkan refleks Hammer atau palu biological refleks Hammer. Yang kedua ada chronometer, dan yang ketiga ada timbang analitik, dan yang keempat itu ada Musel, dan yang kelima itu ada namanya Waterpad. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Sapipi dengan NPM 2430242. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat laboratorium, yaitu Neurological Reflex Hammer atau palu refleks neurologis. Jadi ini alatnya, bisa lihat, dia itu alat ini itu digunakan oleh tenaga medis, terutama dokter ataupun mahasiswa kedokteran, untuk menguji refleks tendon dalam atau deep tendon reflex pada pasien. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk mengevaluasi fungsi sistem saraf, terutama untuk mendeteksi adanya gangguan neurologis. Jadi palu ini itu dia ada kepala palu. Ini kepala palu dia berwarna merah atau biasanya ada yang oranye juga. Kepala palu ini tuh bahannya itu karet padat. Kenapa dia karet padat? Karena karet padat itu cukup lunak dan aman untuk digunakan pada tubuh. Namun cukup kokoh juga untuk memberikan stimulus yang efektif pada tendon. Terus karet juga tuh tidak dapat menyebabkan luka ataupun kayak memar gitu pada tubuh, walaupun palu digunakan dengan benar. Terus yang di situ ada pegangan atau tangkai yang ini. Dia terbuat dari stainless steel. Kenapa dia berbahan stainless steel? Karena stainless steel itu kan kuat, terus tahan lama dan juga mudah dibersihkan. Terus stainless steel juga memberikan bobot yang tepat agar palu bisa mengayun dengan baik sehingga menghasilkan stimulus refleks yang efektif. Nah, di sini itu kan ada penjepit gini ya di kepala palunya. Penjepit ini tuh berfungsi sebagai pengikat kepala palunya ini supaya ketika digunakan dia itu tidak lepas ataupun tidak goyang gitu. Jadi tetap bisa. Terus kenapa bentuk karetnya ini dia segitiga? Kenapa nggak persegi panjang atau lebar genjang? Karena kan kalau segitiga itu ada dua bentuk gini ya. Nah, yang lancip ini tuh memungkinkan kita mencoba pada bagian yang sempit gitu. Jadi ini buat bagian yang sempit ya, untuk menjangkau bagian yang sulit dijangkau sama bagian yang lebar ini gitu. Terus kenapa dia bagian ujungnya itu lebar? Kenapa nggak lurus aja gini? Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama itu untuk memberikan kenyamanan pada saat kita memegang, karena kan kalau misalkan kayak gini semua bisa aja kayak pegel gitu kan. Jadi dia kayak lebih lebar untuk memberikan kenyamanan. Terus juga biar gak licin gitu. Jadi karena dia bidangnya lebih luas, itu lebih mudah dipegang. Jadi selanjutnya saya akan memberitahu gimana sih cara menggunakan palu refleks hammer ini. Yang pertama pasti ada orang dulu yang mau dicek pasien. Lalu selanjutnya palunya ini kan untuk menguji refleks tendon dalam. Jadi yang kita uji sekarang itu tendon bagian lutut. Oke. Jadi ini kita pastikan kita pegang dengan benar ya. Terus habis itu bagian tendonnya itu kita pukul. Nah, kalau dia bergerak Lagi. sekali lagi. Jadi kalau semisal ada reaksi dari kakinya ini tadi, berarti Pasien memiliki refleks yang baik.
yang baik ya. Tapi kalau dipukul dia nggak gerak, nah itu berarti Ada gangguan. Oke. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Rizky Romanov dengan NKM 241302407 dan teman saya Iqbal Albar dengan NPM 2430240080. Kami dari kelompok 9 dan 10 akan menjelaskan Bunsen burner. Nah, Bunsen burner itu adalah alat laboratorium yang digunakan untuk menghasilkan nyala api gas tunggal yang terbuka. Alat ini sering digunakan untuk pemanasan, sterilisasi, dan juga uji nyala api dalam berbagai percobaan kimia dan mikrobiologi. Untuk cara perawatan Bunsen ini sendiri, itu yang pertama bisa melakukan pemeriksaan rutin, di mana pemeriksaan ini yaitu meliputi pemeriksaan selang gas, sambungan, dan pembakar Bunsen secara rutin untuk memastikan tidak ada kebocoran atau kerusakan. Yang kedua yaitu pembersihan. Nah, jadi kita akan membersihkan pembakar Bunsen dari debu dan kotoran setelah digunakan. Yang ketiga ada penyimpanan, di mana kita harus menyimpan pembakar Bunsen atau Bunsen burner di tempat yang aman dan kering ketika tidak digunakan. Lalu yang terakhir yaitu perawatan katup jarum, mana kita harus memeriksa katup jarum jika ada, karena ini tidak ada katup jarum, jadi kita tidak perlu melakukan perawatan katup jarum untuk memastikan dapat berfungsi dengan baik dalam mengatur aliran gas, teman-teman. Selanjutnya, cara penggunaan Bunsen itu yang pertama kita menyambungkan selang gas ke gas inlet, yaitu di sini. Jadi selang gas itu sambungin di sini. Lalu yang kedua itu menyesuaikan udara. Jadi roller itu diputar dulu ini untuk membuka atau tutup lubang udara biar apinya itu besar atau kecil. Lalu yang ketiga menyalakan apinya. Setelah keran gas dibuka, itu dekati pemantik api atau korek api ke ujung barel ini. Ya, kalau ini di sini. Lalu yang terakhir, lalu yang keempat menyalakan nyala api. Rollernya diputar untuk mengatur jumlah udara. Nah, semakin banyak udara itu suhunya makin panas atau apinya biru. Dan kalau udara dikit itu apinya nggak terlalu panas atau berwarna kuning. Lalu yang terakhir matiin Bunsen. Itu menutup aliran gas dari sumbernya, dari gas inlet ini. Oke, selanjutnya yaitu ada struktur atau bagian-bagian pada Bunsen. Yang pertama yaitu ada barelnya, yaitu bagian atas ini. Itu fungsinya sebagai tempat pencampuran gas dan udara sebelum dibakar, dan nyala api keluar dari bagian atas barel ini. Dari sini keluar api. Dan untuk bahannya sendiri itu biasanya terbuat dari logam yang tahan panas. Biasanya baja yang tahan karat juga, seperti stainless steel. Nah, alasannya itu barel ini itu harus tahan terhadap suhu tinggi dan korosi akibat pembakaran, sehingga tidak akan menyebabkan gangguan atau kerusakan lainnya. Lalu selanjutnya ada kolar atau kerah, itu di sini teman-teman. Ini bisa kita putar di bawah ini. Ini sebenarnya bisa diputar kolar di bawah ini. Di bawah ini. Sebenarnya itu bisa diputar untuk mengatur banyaknya udara yang masuk ke dalam barel melalui air hole. Nah, bahannya itu umumnya terbuat dari logam atau campuran logam ringan. Nah, alasannya itu tuh kolar ini itu harus cukup kuat dan tahan panas, sehingga tidak mudah terbakar ataupun terkorosi, teman-teman. Lalu selanjutnya yaitu ada air hole, lubang udara di sini. Itu nanti ini fungsinya sebagai tempat masuknya udara untuk dicampur dengan gas agar pembakaran lebih efisien, teman-teman. Nah, jadi ini tuh saluran air hole-nya, teman-teman. Ketika keluar dibuka, nanti air hole angin itu bisa masuk lewat sini. Nah, bahan air hole sendiri itu terbuat dari logam, seperti logam pada barel atau tabung atas tadi, teman-teman. Nah, alasannya itu karena bagian ini menyatu dengan barel
bahan harus sama-sama tahan panas atau tidak mudah terkorosi. Selanjutnya itu gas inlet. Kita sudah masuk gas. Kayak yang disebutin tadi, itu fungsinya menghubungkan selang gas dari sumber ke dalam burner. Lalu bahannya itu kuningan atau beras atau baja tangka. Dan alasannya itu harus tahan tekanan gas dan nggak mudah bocor, terus tahan sama korosi atau karat. Lalu terakhir subes atau paling bawah itu alasnya, yang fungsinya itu menopang keseluruhan struktur burner agar stabil saat digunakan. Bahan itu besi atau logam berat, dan alasannya itu dia stabil dan mencegah burner nggak jatuh atau terbalik saat digunakan. Nah, untuk air hole itu tadi ini teman-teman baru bisa dibuka. Bisa diperdekat atau zoom. Nah, jadi di sini itu ada seperti lubang-lubang, itu untuk air hole atau untuk lubang-lubang angin teman-teman ya. Mungkin untuk penjelasan Bunsen cukup sekian karena memang komponen-komponen atau struktur dan bagian-bagiannya itu tidak terlalu banyak dan bahan-bahannya sendiri kebanyakan atau sebagian besar terbuat dari logam yang tahan panas dan korosif. Ya, betul. Mungkin dipersilakan untuk penjelasan alat selanjutnya. Baik teman-teman, selanjutnya kami akan membahas timbangan analitik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Besat Maulana Firman Syafi dengan nomor NPM 2413024071. Saya Isma Daferi Soleha dengan NPM 2413024060. Baik teman-teman, dilihat di depan saya ini adalah wujud dari timbangan analitik. Timbangan analitik adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur massa atau benda dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Biasanya hingga 0,0001 gram atau 0,1 miligram. Berbeda dari timbangan biasa seperti timbangan dapur atau timbangan digital umum. Timbangan analitik ini dirancang khusus untuk keperluan ilmiah dan analisis kimia yang memerlukan akurasi tinggi. Nah, timbangan analitik ini tuh sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan seperti angin, putaran, dan suhu, sehingga dilengkapi dengan pelindung angin atau draft shield ini dan indikator level untuk memastikan kestabilan. Nah, untuk bagian-bagian dari timbangan analitik itu yang pertama ada draft shield atau pelindung angin yang ini. Boleh ditunjuk? Nih, yang Yang menutup ini. Nah, ini tuh berfungsi untuk melindungi area penimbangan dari angin atau aliran udara yang bisa mempengaruhi hasil penimbangan. Nah, dan untuk bahannya ini bisa dilihat ya, ini bisa terbuat dari kaca, tempered atau akrilik karena memungkinkan untuk bersifat transparan, memungkinkan pengguna melihat proses penimbangan itu dengan mudah. Lalu tahan gores dan benturan ringan dan tidak bereaksi dengan bahan kimia umum di laboratorium. Dan akrilik, jika menggunakan akrilik itu lebih ringan, tetapi kaca tempered lebih tahan panas juga. Untuk yang bagian kedua itu ada level indikator atau indikator level yang ini. Fungsinya itu untuk menunjukkan apakah timbangan sudah datar atau level sebelum digunakan. Untuk level indikator ini teman-teman kan untuk menunjukkan apakah permukaan timbangan ini sudah rata atau belum ya. Nah, komponen optiknya itu adalah dari komponen optik, yaitu paduan dari kaca atau plastik transparan itu berisi cairan dan gelembung. Biasanya itu terletak di ujung sebelah depan sini. Ya, di sini. Di sini. Namun untuk keseimbangan kedataran ini juga bisa digunakan menggunakan kaki timbangan atau level adjustment feet. Dan yang ketiga itu ada display atau layar. Itu yang ini. Yang layar ini. Nah, itu untuk menampilkan hasil penimbangan dalam satuan gram. Yang bagian lain itu ada power button atau tombol daya. Ini tombol on off ini itu fungsinya untuk menyalakan atau mematikan timbangan. Kemudian ada tab button atau tombol tab
yang ini. Untuk itu kayak gini. Untuk mengatur ulang tampilan ke 0 setelah wadah diletakkan di atas timbangan. Yang selanjutnya itu bagiannya ada level adjustment fit atau kaki pengatur level. Nah teman-teman, jadi untuk level adjustment fit ini terletak di bawah ya, sebagai kakinya itu. Di sini bisa terlihat itu hanya di bagian belakang yang bisa diatur ketinggiannya untuk mengatur kestabilan timbangan ini. Jadi ini bisa diatur, bisa diputar untuk kenaikannya atau keseimbangannya antara kanan dan kiri gitu, untuk rata depan dan belakangnya gitu. Dan ini teman-teman terbuat dari logam yang biasanya ini baja tahan karat dengan alas karet atau plastik. Ini kan aslinya baja ringan ya, tapi dilapisi oleh plastik. Bagian selanjutnya itu balance pen atau piringan timbangan di dalam sini. Ini untuk tempat benda ditaruh, tempat benda yang ditimbang ditaruh. Nah untuk balance pen ini atau piringan ini, itu yang di dalam sini teman-teman. Ini tuh kan tadi sebagai tempat benda yang akan ditimbang ya. Nah ini bahannya adalah stainless steel atau baja tahan karat, karena nanti untuk supaya bisa anti korosi, lalu untuk supaya permukaannya itu halus dan mudah dibersihkan dan tidak reaktif terhadap zat kimia yang umum digunakan untuk bahan yang ditimbang nanti. Bagian terakhir itu door handle atau pegangan pintu. Yang ini, pegangan ini. Nah, itu untuk membuka dan menutup draft seal agar tidak ada gangguan udara saat menimbang. Ini bisa dibuka tutup. Ini sifat bahannya plastik teman-teman, dan dia ringan gitu, karena ini sendiri kaca ya, dan di sini dia pakai sifat bahannya itu plastik teman-teman, untuk menghandle pintunya, untuk menggeser dan membukanya. Lalu teman-teman, untuk penggunaannya, pertama kita sambungkan dulu dengan kabel ke sumber listriknya. Ini ada di belakang sini, nanti kita sambungkan ke arus listrik, dan kita letakkan timbangan ini di tempat yang stabil dan datar. Nah tadi kan bisa kita atur dengan memastikan timbangan dalam keadaan level menggunakan indikator level dan menyesuaikan dengan kaki penyetel tadi. Jadi kita di sini jika belum rata, kita atur nih, lihat di kakinya ini miringnya kemana atau perlu dinaikin yang sebelah mana gitu kan. Ini bisa diputar nih. Bisa diputar. Kalau sudah menunjukkan imbang stabil, kita sudah bisa menyalakan timbangan menggunakan tombol daya. Itu di sini tombol on off nya. Kita akan tekan, lalu kita buka pelindung anginnya, itu salah satu sisinya kita buka, dan kita letakkan dulu nih wadah jika diperlukan nantinya untuk mewadahi benda yang akan kita timbang. Misalnya kita pakai jangan petting nih, kita masukkan dulu di sini. Setelah itu kita tekan tombol tab untuk mengatur ulang ke 0. Nih, tabnya itu yang tengah. Jadi kita tuh menaruh dulu cawan peti tadi sebagai alasnya itu. Nah, lalu tekan ini supaya terhitung 0 dari 0. Lalu tekan, kita masukkan bahan yang ingin ditimbang tadi dan tunggu hingga jangan lupa ditutup ya. Setelah ditutup nanti bahan yang ditimbang itu nanti akan muncul di display ini, angkanya sampai berapa. Kita tunggu stabil dulu nih di display layarnya. Setelah itu kita catat hasilnya. Nah, kurang lebih penggunaan timbangan aktif seperti itu teman-teman. Untuk perawatannya sendiri itu yang pertama, bersihkan balance pen dan area dalam draft seal secara rutin menggunakan kain kering atau tisu lembut. Bagian dalamnya itu dibersihkan secara rutin. Nah, kemudian hindari meletakkan benda yang terlalu berat.
Kemudian jangan menyentuh bagian dalam dengan tangan langsung, itu tidak boleh. Juga timbangan ini tuh harus disimpan dalam ruangan bersuhu stabil dan kering. Dan yang terakhir, kalibrasi secara berskala menggunakan anak timbangan standar. Untuk kalibrasi teman-teman nanti untuk nyetel ke start normal lagi itu kita bisa menggunakan di sini ada tombol kel atau menu. Di sini kita masuk di sini menu, nanti kita pilih untuk restart ulang gitu. Jadi pintunya ada 2, kanan kiri, di atas juga ada. Untuk tombolnya mungkin bisa di zoom. Ini untuk tombol on off nya, lalu untuk tombol ter tadi untuk menghitung wadah bahan tadi mulai dari 0, lalu untuk merestart ulang itu pakai menu gitu. Cukup sekian dari pembahasan penggunaan dan pengenalan dari timbangan analitik. Mungkin akan dilanjutkan dengan pengenalan alat selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kami di sini akan menjelaskan alat koloni counter. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Arik dengan NPM 2413024058. Saya Indah Ernanda dengan NPM 2413024046. Nah, jadi koloni counter ini sendiri adalah alat laboratorium yang digunakan untuk menghitung jumlah koloni bakteri yang tumbuh pada media kultur di dalam cawan Petri setelah proses inkubasi. Alat ini dilengkapi dengan plastik akrilik sebagai penyangga untuk meletakkan media agar sumber cahaya untuk menerangi media melalui pencahayaan tepi bidang yang gelap, serta probe penanda dan penghitung koloni bakteri. Nah, jadi fungsi dari koloni counter ini juga itu mempermudah atau mempercepat proses perhitungan koloni bakteri yang mau kita hitung, terutama dari jumlah koloni yang sangat banyak hingga yang bisa dihitung secara yang sulit dihitung secara manual. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian dari koloni counter. Yang pertama itu ada loop atau kaca pembesar. Seharusnya itu kan dia di sini ada kaca pembesarnya itu di bagian sini. Jadi dia memanjang ke arah atas ini seperti pada gambar itu. Yang dia itu digunakan untuk memperjelas kita melihat memperjelas kita untuk menghitung koloni yang sudah kita taruh di bagian disk Petri area atau tempat cawan Petrinya, itu yang ini. Nah, ini nih area ini nih khusus untuk meletakkan cawan Petri yang sudah berisi media dan juga koloni bakteri yang akan dihitung. Nah, untuk bahan dari loopnya itu sendiri, dia tuh ada lensa kaca optik atau plastik akrilik bening yang berkualitas tinggi, karena kaca optik itu dia memberikan kejernihan atau ketahanan goresan. Nah, untuk pegangannya juga dia tuh logam ringan atau plastik keras. Nah, yang untuk logam ringannya itu dia sama seperti kawat gitu. Dia untuk memudahkan kita menggerakkan loopnya itu, dan juga dia tidak mudah patah. Kemudian untuk bahan dari Petri dish area ini di permukaan itu bahannya plastik ABS atau logam, bisa aluminium, bisa stainless steel yang tahan bahan kimia. Kemudian, nah di sini Petri dish area ini bahannya pada permukaan itu menggunakan plastik ABS atau logam, bisa aluminium maupun stainless steel yang tahan bahan kimia. Kemudian untuk ring penahannya itu terbuat dari bahan karet atau silikon agar cawan tidak mudah bergeser. Alasannya itu karet ini tahan terhadap cairan, mudah dibersihkan dan tidak bereaksi dengan media mikrobiologi. Kemudian yang ketiga itu ada counting pen. Counting pen itu ini. Nah, counting pen ini atau pena penghitung digunakan untuk menandai setiap koloni pada cawan Petri
Jadi setiap kali pena menyentuh permukaan, alat akan otomatis menambah hitungan pada display digital. Nah, untuk counting pen itu sebenarnya ada di sini. Sini. Nah, nanti ada kayak kabel yang menghubungkan di sini. Kemudian nanti bisa buat menghitung langsung ke calon Petri. Nah, untuk counting pen ini bahannya untuk badan pena ini bahannya plastik ABS atau polikarbonat. Untuk ujung penanya itu bahannya logam, biasanya stainless steel atau plastik keras. Kemudian untuk sensornya itu bahannya komponen elektronik kecil di dalam pena, karena plastik ABS ini tahan lama dan ringan. Logam pada ujung pena itu tahan api. Nah, selanjutnya di sini ada light resource atau dia sumber cahayanya. Ulang. Light resource atau sumber cahayanya dia tuh di bawah daerah sini, di bawah area cawan Petrinya tadi. Nah, dia tuh fungsinya tuh untuk memperjelas kita melihat bakteri atau mikroorganisme yang ingin kita lihat itu tadi dalam proses perhitungan. Jadi kalau alatnya dihidupkan, dia akan menerang gini dan dia akan membantu penerangan untuk kita menghitung mikroorganismenya. Nah, dan selanjutnya itu dari bahan lampunya, dia itu biasanya terbuat dari LED atau light emitting diode atau lampu neon kecil. Nah, kenapa dia terbuat dari LED itu? Karena LED itu hemat energi, tidak panas dan dia tahan lama. Selanjutnya ada digital display yang di sini tuh fungsinya itu untuk menampilkan jumlah yang telah kita hitung. Nah, jadi kan tadi ada penanya. Kalau kita misalnya kita tekan penanya itu ke bakteri yang kita hitung, nanti dia akan bertambah Otomatis bertambah di display digital displaynya ini tadi. Nah, bahannya itu layarnya terbuat dari LCD atau LED display. Alasannya itu dia mudah dibaca, hemat daya dan juga awet. Kemudian untuk cara penggunaan koloni counter itu, yang pertama hubungkan koloni counter dengan sumber listrik. Nah, ini sudah dicolokin ya. Kemudian letakkan di tempat yang kokoh dan rata. Nah, di sini permukaannya sudah rata. Kemudian siapkan calon Petri yang sudah berisi media kultur. Nah, di sini. Nah, kemudian gunakan lensa pembesar untuk melihat lebih jelas. Nah, jadi tuh lensa pembesarnya tuh tadi yang di sini. Nanti dia kayak lampu. Nggak lampu sih. Nah, kayak gitu. Loop. Jadi nanti dia bisa membantu memperjelas bakteri yang ada di cawan Petrinya. Kemudian hitung koloni dengan gunakan pen penekan. Saat menekan akan hasil hitungannya akan muncul di layar display. Nah, jadi itu nanti penanya ketika kita mau menghitung bakterinya, kita tekan pakai pena tadi di bakterinya, nanti dia akan terhitung otomatis di layar display. Kemudian jika sudah selesai, bersihkan alat dengan disinfektan ini. Mungkin cukup untuk penjelasan koloni counternya. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai watermark. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Akbar Maulana dengan NPM 24134072. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang waterbed. Nah, waterbed ini adalah penangas air, adalah alat laboratorium yang digunakan untuk memanaskan sampel secara merata dan stabil menggunakan air sebagai media penghantar panas. Nah, di sini bagian-bagiannya ada yang pertama ada bak penampung atau reservoir. Ini nih adalah ini yang paling gede, ini bisa kita buka dalamnya. Dalamnya seperti ini. Nah, ini adalah tempat reservoirnya tadi, tempat air diisi. Biasanya terbuat dari stainless
setel agar tahan karat dan mudah dibersihkan. Lalu yang kedua adalah pemanas atau heater. Ini letaknya tersembunyi bukan. Ini kalau di sini saya kurang tahu di mana, tapi letaknya ini di sini letaknya di bawah harusnya. Tapi kalau ya ini letaknya di bawah. Ini apa itu? Letak apa namanya? Berfungsi mengubah energi listrik menjadi panas. Lalu selanjutnya ada termostat. Ini adalah pengatur suhu digital untuk mengatur suhu air sesuai kebutuhan. Ada analog putaran dan digital layar LCD. Ini seperti ini. Bisa diatur dan nanti ada tulisannya alat suhu panasnya. Lalu selanjutnya adalah sensor suhu. Ini letaknya di sini, pas di atas elemen pemanas tadi. Ini fungsinya mengukur suhu air dan mengirim data ke termostat agar suhu tetap stabil. Lalu selanjutnya ada rak atau holder. Ini opsional, tempat meletakkan tabung atau botol agar tidak langsung menyentuh dasar bak. Ini tempatnya di sini, biar nggak langsung menyentuh elemen pemanasnya tadi. Nah, lalu yang terakhir adalah tutup. Tutupnya itu ini ini teman-teman, yang fungsinya itu untuk mengurangi penguapan dan menjaga suhu agar tetap stabil. Baik teman-teman, kurang lebih dari penjelasan atau presentasi dari kelompok 910 mengenai penanganan alat laboratorium selesai, dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.